Di video sebelumnya, kita telah berkenalan dengan Geff, seekor hewan aneh yang bisa berbicara layaknya manusia. Semula, keberadaan hewan aneh itu hanya diketahui oleh keluarga James Irving. Tapi kemudian, entah bagaimana keberadaan hewan aneh yang bisa berbicara itu tercium media, dan hewan aneh itu mulai masuk berita di koran. Sejak itu, keberadaan Geff si hewan aneh diketahui oleh banyak orang dengan berbagai respons positif maupun negatif. Video ini adalah lanjutan video sebelumnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Selain mengundang penasaran dan cemoohan banyak pembaca koran, berita itu juga menarik perhatian para peneliti dan paranormal. Salah satu peneliti yang memiliki perhatian serius terhadap kisah Geff adalah Harry Price. Sejak media-media mulai memberitakan keberadaannya, Geff tidak pernah lagi memunculkan diri. Ia tidak lagi menempati kotak yang disediakan untuknya di kamar Fairy. Bahkan ketika Harry Price muncul di kediaman Irving untuk mengadakan penelitian terhadap makhluk itu, Geff tetap tak muncul. Ia seperti menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisah tentang Geff, makhluk aneh yang bisa berbicara pada manusia, plus memiliki aneka tingkah yang unik, mungkin terdengar absurd dan muskil terjadi di dunia nyata. Tetapi akibat banyaknya pemberitaan di masanya, banyak peneliti yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Penelitian dan penyelidikan mengenai makhluk aneh bernama Geff bahkan masih dilakukan hingga sekarang. Jadi apa yang terjadi sesungguhnya? Apakah keluarga Irving telah menciptakan kisah fantasi? Sejak awal kisah ini mencuat hingga diketahui banyak orang melalui pemberitaan media, memang sudah banyak yang meragukan kebenarannya. Orang-orang menganggap berita itu hanya bohong, bahkan tanpa perlu memastikannya. Kathleen Green, seorang wanita yang menjadi teman masa kecil Fairy Irving, pernah mengatakan dalam wawancara radio bahwa Fairy adalah seorang ventriloquist atau ahli suara perut yang sangat baik. Bisa saja Fairy telah menciptakan rekayasa itu tanpa diketahui orang tuanya. Sayangnya, spekulasi itu terbantah oleh fakta banyaknya penduduk Chashens Gap, tempat tinggal keluarga Irving, juga pernah mendengar suara Geff berbicara dalam beberapa kesempatan. Charles Morrison, seorang teman James Irving, juga pernah mendengar suara Geff. Suatu hari, saat Morrison mampir ke rumah Irving, ia mendengar Geff berkata kepadanya, "Katakan pada anakmu supaya tidak usah pulang. Ia tidak percaya keberadaanku. Aku tidak akan berbicara kalau ia datang." Arthur, anak Charles Morrison, yang semula menganggap semua kisah ini sebagai gurauan, pada akhirnya juga mempercayai keberadaan Geff, karena ia juga mendengar suaranya ketika diajak ayahnya ke kediaman Irving. Saat itu, sebuah suara menyambutnya. "Halo, panggil aku Geff. Aku adalah roh dunia. Sebelum aku melihatmu, aku ingin menembak kepalamu. Tetapi aku menyukaimu sekarang." Jadi, kalau memang kisah Geff hanyalah kebohongan, apakah orang-orang itu telah berkolaborasi dengan keluarga Irving untuk menciptakan sebuah rekayasa? Tapi anggapan bahwa semua itu rekayasa terbantah oleh fakta tidak adanya motivasi uang atau popularitas dalam kisah ini. Orang bisa saja menciptakan rekayasa dengan motivasi uang atau mendapat popularitas. Dua hal itu tidak ada pada keluarga Irving serta kisah yang terkait dengan mereka. Keluarga Irving adalah keluarga sederhana yang tidak suka macam-macam, dan popularitas mereka akibat pemberitaan Geff justru membuat mereka tertekan. Kemudian, Irving pernah ditawari uang yang cukup banyak untuk sebuah foto Geff yang pernah diambil Fairy. Tapi dia menolaknya. Seorang agen teater di Amerika juga pernah menawarinya $50.000 untuk hak eksklusif atas Geff. Tapi Irving juga menolaknya. Jadi kalau memang kisah Geff hanya rekayasa, apa tujuannya? Belakangan, setelah James Irving meninggal, Harry Price melakukan penelitian mengenai Geff berdasarkan catatan atau semacam diari pribadi yang ditulis Irving antara tahun 1932 dan 1935. Berdasarkan penelitian itu, Harry Price juga tidak berani mengambil kesimpulan yang pasti. Dalam bukunya yang terbit pada 1936,
The Haunting of Chashen's Gap, A Modern Miracle Investigated, ia tidak menuduh keluarga Irving mengarang-ngarang cerita. Namun ia juga tidak memvalidasinya. Dalam beberapa kesempatan, Price mencoba meneliti bukti fisik keberadaan Gav. Misalnya keberadaan sehelai rambut yang disebut berasal dari tubuh Gav. Ia mengirim rambut itu pada Julian Huxley, yang mengirimnya kepada seorang naturalis bernama F. Martin Duncan. Hasilnya, Duncan menyimpulkan bulu itu milik seekor anjing. Price juga mengirim cetakan jejak kaki yang disebut milik Gav kepada Reginald Pucok di Museum Sejarah Alam. Menariknya, Pucok tidak bisa memastikan hewan yang telah menciptakan jejak seperti itu. Dengan kenyataan-kenyataan seperti itu, wajar jika Price tidak berani memberikan jawaban yang pasti. Selain Price, peneliti lain yang juga melakukan penyelidikan atas kasus Gav adalah Nandor Fodor dari International Institute for Psychical Research. Dalam upaya penelitian itu, Fodor pernah tinggal di rumah Irving selama 1 minggu. Selama itu, ia tidak mendengar suara Gav. Namun ia mengakui keluarga Irving adalah orang-orang yang tulus dan jujur. Ia percaya mereka tidak merekayasa kisah ini. Waktu itu, sebagian orang sempat mengaitkan kisah Gav dengan kemungkinan aktivitas poltergeist. Namun Fodor tidak percaya kalau Gav adalah kasus poltergeist, karena Gav tidak menunjukkan kekuatan paranormal, dan secara konsisten tampil sebagai hewan kecil yang bisa difoto dan disentuh. Menurut Fodor, setelah meneliti semua bukti yang ada, salah satu jawaban yang paling mungkin adalah Gav benar-benar seekor hewan yang bisa berbicara, atau dalam kata-kata Gav sendiri, seekor musang yang sangat cerdas. Yang aneh, belakangan diketahui bahwa 20 tahun sebelumnya, beberapa penduduk pulau itu pernah mengimpor musang-musang dari India untuk mengurangi populasi tikus di pulau itu. Apakah fakta ini mengingatkan sesuatu? Ketika memperkenalkan dirinya pada keluarga Irving, Gav mengatakan dia berasal dari India. Pada 1937, keluarga Irving pindah ke kota lain. Gav sepertinya tidak mengikuti keluarga ini, karena keluarga Irving pun tidak pernah mendengar suara Gav lagi. Rumah mereka yang lama kemudian ditempati oleh keluarga Leslie Graham, dan mereka juga tidak pernah mendengar suara Gav. Setelah keluarga Graham meninggalkan rumah itu untuk pindah lagi ke tempat lain, rumah keluarga Irving akhirnya diratakan dengan tanah. Pada 1970, Walter McGraw, reporter dari Fate Magazine, berhasil melacak Forry Irving untuk diwawancara. Pada saat itu, Forry tetap bertahan pada kesaksiannya mengenai Gav. Berikut ini adalah kutipan dari wawancara tersebut. Saat itu aku seorang pemalu, dan Gav mengajariku untuk bertemu orang-orang yang tidak berani kutemui. Ada yang mengatakan semua ini rekayasa, karena aku seorang ventriloquist. Percayalah, kalau aku sehebat itu, tentu aku sudah kaya raya sekarang. Aku sampai harus meninggalkan The Isle of Man, dan harus bekerja di tempat orang-orang belum pernah mendengar kisah mengenai itu, karena orang-orang menuduhku dan keluargaku pembohong. Gav bahkan telah membuatku tidak menikah. Karena bagaimana aku bisa menceritakan soal itu pada keluarga calon suamiku? Kisah itu bukan rekayasa. Meski aku berharap semuanya tidak pernah terjadi. Ya, memang ada hewan kecil yang bisa berbicara dan melakukan banyak hal. Ia mengatakan kalau ia seekor musang, dan kami harus memanggilnya Gav. Aku berharap saat itu ia tidak mengganggu kami. Forry Irving meninggal pada tahun 2005, dan kasus hewan yang bisa berbicara itu tetap misteri. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.